Santai aja guys, di bawah santai aja malam ini. Seperti yang gue bilang tadi, kita tidak kayak tok 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 lagu enggak, santai aja dulu. Kayak ntar lagu lagi, ntar nyanyi lagi, kita ngobrol lagi gitu. Sambil kita membahas topik-topik yang seru. Gini guys, ya. Ada sebenarnya beberapa hal yang pengen gue bahas loh di sini. Ya. Gue kemarin, mungkin beberapa kalian dari orang udah pada tahu di sini. Ada topik yang pengen gue apa istilahnya ya, kayak gue bahas, pengen gue beri tanggapan. Yang pertama, topik pertama ada satu dua, baru dua yang gue ingat ya. Topik pertama yang ingin gue beri tanggapan topik yang pertama itu yang pengen gue bahas adalah konten yang baru dipost oleh gue cuma minum drum nggak apa-apa. Santai bro, udah gue bilang ini adalah G9's Club ya. Semua orang boleh masuk, boleh bawa minumannya sendiri, tidak ada diskriminasi, tidak ada kesenjangan sosial ya. Semua temen, semua itu sahabat, kita party bareng, kita chill bareng. Mau minum, mau nggak minum, terserah gitu. Oke? Begitu topik. Ada topik yang pengen gue bahas. Ada topik yang ingin gue beri tanggapan tepatnya, yaitu sebuah konten yang baru dipost oleh seorang YouTuber yang sangat terkenal dengan sangat legendaris dan sangat senior, yaitu Raditya Dika. Yaitu adalah konten dia yang berbicara tentang 40 pelajaran hidup yang ia dapat di umur 40 tahun. Anjing, gue kayak damn bro. Pas gue baca tuh kayak anjing. Jadi Raditya Dika tuh dia ngepost video di YouTube, dia bilang ada kayak 40 pelajaran yang dia dapatin pas dia umur 40 tahun gitu ceritanya. Pelajaran yang pertama itu, satu, dia bilang gini, nggak apa-apa kalau jadi orang aneh. Anjay, gue bilang mungkin ada beberapa teman kalian yang kayak ngeliat, karena sebenarnya buat gue personally kayak nggak harus umur 40 tahun sih. Kayak gue umur 28 tahun pun sekarang gue bisa relate kok dengan apa yang Bang Radit bilang gitu. Gelora Asmara The Groove Gear. Oke, ntar ya. Santai aja guys, chill. Kalau podcast terpanjang 24 jam, gue akuin ngentot, gue bilang. Tapi kreatif, gue akuin. Emang Bang Radit ini harus gue akuin very genius, gila, gokil. Bang Radit gokil. NP 1 juta. Game start. Thank you Bang Om, beli update anjing. Cheers Bang Om, beli update. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Thank you banget, astaga. Oke, kembali ke topik yang sekarang kita bahas adalah 40 hal yang menjadi pelajaran bagi Bang Raditya Dika di umur yang ke-40 tahun. Gak apa-apa jadi orang aneh, yang gue bilang, gue sebagai anak yang umur 28 tahun pun gue juga merasa gue relate dengan apa yang Bang Radit bilang. Gue bisa ngerti, bahkan gue bisa, maksudnya kayak mungkin gue belum mengalaminya pun gue bisa mengerti perspektifnya gitu. Dia bilang gak apa-apa jadi orang aneh. Mungkin chill bro. Yes, thank you Easy. Thank you Bang Easy. Thank you banget. Kalau misalnya gue ngobrol boleh ya. Lagunya enak banget, chill soalnya. Dia bilang kayak gak apa-apa jadi orang aneh gitu. Mungkin banyak dari teman-teman lo orang mungkin gak perlu kayak harus umur 40 tahun. Gue yakin banyak dari lo orang semua yang kayak mungkin teman-teman lo orang ngeliat lo kayak, ih aneh banget sih nih orang gitu.
Ya gak sih? Ya gak sih? Gue kadang merasakan hal itu sih. Maksudnya kayak ada orang yang mungkin ngeliat gue kayak, ih aneh banget sih ini orang gitu. Kayak, ya gak sih? Gue juga merasakan loh guys. Gue juga merasakan loh. Maksudnya kayak, adalah. Gue yakin ada. Gue merasakan kayak ngapain sih nih orang? Apa sih nih orang? Ya gak sih? Itu baru satu loh guys. Ini ada 40 loh gue kasih tau loh. Ini baru satu loh. Anjing. Yang kedua, gue nggak mau ngebahas satu topik terlalu dalam ya guys. Karena kalau setiap topiknya mau dibahas lebih dalam itu bisa banget gitu loh. Yang kedua dibilang jangan gosipin orang. Gue suka banget. Topik ini part 2 ini yang menjadi pelajaran Bang Radit nomor 2, jangan gosipin orang, itu sebenarnya jadi pelajaran buat gue juga gitu loh. Karena kadang tuh gue juga masih sering ngomongin orang. Ya gue pasti ngomongin mungkin bareng teman-teman gue atau ngomong bareng cewek gue cerita. Sebenarnya bukan gosipin sih. Gue bukan gini. Gosip sama fakta beda. Mungkin gue lebih sering ngomongin fakta, bukan bergosip, bukan berspekulasi, gue bukan yang kayak bikin cerita atau narasi sendiri, enggak, tapi gue ngomongin fakta gitu. Yang nomor 3, kita nggak sepenting ya, ini pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 3 dibilang kayak kita nggak sepenting itu buat orang lain, dia bilang. Anjing, damn bro. At the end, pada akhirnya itu cuma ada lo, diri lo, dan apa yang ada di dalam diri lo. Pada akhirnya itu cuma lo dengan diri lo dan apa yang ada di dalam diri lo. Gini guys, gini. Sebenarnya bukan masalah nggak sepenting. Menurut gue gini, ada nggak apa, medicine nyalain nggak apa, chill. Karena gue bilang ini karaoke night, tapi sambil ngobrol. Sabar guys, sebentar lagi juga ada lagu kedua, santai aja bro. Gitu loh. Jadi kayak pada akhirnya itu cuma ada lo, diri lo. Mungkin kalau lo punya keluarga dan lo, gue nggak tahu ya, karena gue nggak tahu rasanya punya istri, gue belum tahu rasanya keluarga gue sendiri. Gue punya orang tua, gue sangat sayang orang tua gue dan kakak gue. Gue yakin buat orang tua gue penting. Why? Gini guys, gue yakin buat orang tua gue ini penting. Kenapa? Karena gini, cinta seorang orang tua kita, cinta orang tua kita ke kita itu belum tentu sama dengan cinta kita ke orang tua kita. Oke, mungkin orang-orang yang udah punya anak akan mengerti ini, mungkin. Jadi cinta dari orang tua kita ke kita sama cinta kita ke orang tua kita itu mungkin berbeda levelnya. Gitu. Karena kalau sebagai orang tua, kita ngurusin dia dari kecil. Itu unconditional love, man. Ini anak kita urus dia, kita bisa. Sedangkan kita sebagai anak terkadang kita merasa kayak gue nggak pengen lahir di sini, gue nggak pengen begini, gue nggak pengen begitu gitu loh. Cinta orang tua ke anak itu luar biasa besarnya. Saat ini aku umur 19 tahun, apa yang harus aku lakuin agar nggak nyesel di umur 30? Semoga dijawab, maaf cuma 5 mampunya. Gini bro, jalanin aja hidup lo. Ya. Ini kenapa pada kayak emo marah? Ada apa ini? Apakah ada yang salah gue bicarakan?
Gini guys, kalau orang tua jahat, gue nggak tahu. Sorry, gue nggak pernah ngalamin. Mohon maaf. Oke? Intinya kalau misalnya Bang Radit ngomong kita seperti itu buat orang lain which is bukan keluarga kita, berarti orang lain, mungkin kayak temen, sesuatu yang kita nggak kenal gitu ya. Itu iya, pada akhirnya kita akan berjuang dengan diri kita sendiri. Kita harus apa. Oke, yang keempat, Bang Radit bilang pelajaran keempat yang yang dianggap penting, yang dia pelajari di umurnya 40 tahun adalah minimalis. Hanya punya yang penting. Penting which is menurut gua needs, kebutuhan. Suatu hal yang dia butuh itu pasti penting. Let's say makanan, penting dong, masa nggak makan gitu. Kalau nggak penting ya nggak usah gitu. Kalau nggak penting dan tidak perlu, sesuatu yang kita perlu pastinya kemungkinan besar adalah hal yang penting gitu. Kalau tidak penting ya nggak usah gitu. Kalau minum minum tergantung orang ya, menurut gua. Buat gua untuk sekarang apakah penting? Ya jelas gitu. Kalau ya intinya begitulah guys. Jadi intinya minimalis, penting atau tidak penting, ya tergantung kalian. Kalian yang mengukur sendiri apakah itu penting atau tidak. Oke. Mungkin segitu aja dulu untuk sampai topik keempat. Kita masuk lagu berikutnya. Selamat malam semuanya.